Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Recording in progress. Ya, assalamualaikum Pak Robian, apa kabar Pak Robian? Waalaikumsalam, Pak. Sehat nih Pak Robian. Jujur aja Pak Robian, pipinya lebih berisi ya. Pernah saya katakan sebelumnya. Pak Robian. Iya. Pipi lebih berisi. Insya Allah sehat ya Pak Robian ya. Alhamdulillah, Pak. Udah sehat, Iya. Pak. Iya. Yang penting itu Pak. Bekerja dengan. Udah berapa tahun? Wah, berapa tahun Pak? Dua setengah tahun Pak Robian nggak jumpa. Oh, setengah tahun ya. Bagus ya. Iya. Sampai dengan pertengahan. Iya, jadi dari Februari ke September 7 bulan ya, 2 tahun 7 bulan lah, kira-kira seperti itu. Pak Robian ini terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan untuk gabung ya di Planet Traksi channel YouTube ini. Terima kasih Pak Robian. Jadi basisnya memang silaturahmi Pak, menjamin silaturahmi bersama teman-teman yang pernah sebelumnya berinteraksi secara langsung dengan Traksi di grup kita zaman dulu ya. Kemudian juga mungkin berbagi informasi nih dari Pak Robian gitu ya, selama berinteraksi sebagai dukungan engineering departemen di Palembang Branch Office ya Pak ya, atau di kantor cabang Pak. Ya, di kantor cabang Palembang yang memiliki kebun terbesar lah ya di grup itu. Kebun terbesar se-Indonesia itu ada di Sumatera Selatan. Nah ini saya melihat saya banyak dibantu ya waktu itu oleh Pak Robian secara support ya, secara dukungan, terutama secara komunikasi dan dukungan langsung mengevakuasi komponen-komponen ya Pak ya, komponen yang rusak dari site atau dari plantation di grup itu, kemudian dibantu oleh Bapak untuk dimobilisasi atau disuruh jemput orang menuju bisa ke vendor ya, bisa juga ke bengkel fabrikator gitu ya, bisa juga ke bengkel kalibrator. Itu banyak sekali waktu itu saya dibantu karena koordinasinya kita waktu itu juga bagus banget itu Pak Robi. Nah ini pada saat ini mungkin kesempatan nih dari Pak Robian bisa menyampaikan juga pengalaman informasi yang bisa diberikan nih. Selain itu tadi mungkin ada yang lain gitu ya Pak ya, karena semua kita ini banyak sekali ketergantungannya dengan support dari kantor cabang. Memang di grup kita ini kantor cabang tidak hanya ada di Kota Palembang, tapi ada yang di Medan juga, kemudian ada di Balikpapan gitu ya untuk Kalimantan, terus di Pontianak, Kaltim Kalbar tadi ya, Sumatera Utara. Nah ini hampir mirip semuanya Pak Robian ya. Dan mungkin juga ada beberapa hal dukungan administrasi gitu ya, yang cukup jelimet gitu, non teknis, tapi ya ke situ juga harus dilakukan gitu kan Pak Robian. Kira-kira seperti itu. Iya, kira-kira seperti itu Pak Robian. Monggo silakan Pak Robian disampaikan. Iya. Terima kasih Pak. Silaturahmi kita. Iya. Jadi semoga berkembang. Amin. Makasih. Jadi inspirasi bagi orang untuk aksi gitu. Iya, amin. Iya. Jadi sebelum apa itu Traksi yang ada kantor branch office Iya. supaya kita tidak loncat. Iya. Jadi kita satukan persepsi.
Apa itu traksi, Pak? Ya. Asisten traksi yang memiliki tugas untuk membantu kerja dan melakukan pemeriksaan, mengelola peralatan kerja traksi, kemudian membina dan mengarahkan timnya, Pak. Iya. Kemudian penata administrasi, gitu. Jadi di traksi itu selain asisten oleh mandor baik, kemudian kemudian ada civil engineering, Kerani juga. asisten traksi ya, itu sama saja, Pak. Ada kantor perwakilan. Jadi di situ ada, kemudian ada asisten traksi semua 2 orang gitu. Baik, Pak. Jadi asisten traksi itu adalah seseorang yang tugas untuk program kerja, Ya. kemudian melakukan pemeliharaan, serta mengelola perlengkapan kerja. Kemudian membina, mengarahkan tim, melakukan penataan administrasi serta laporan traksinya, Pak. Ya. Nah, jadi di traksi tersebut dia secara langsung manajer kebun, Pak, di agronomi. Agronomi ya. Di situ ada manajer dan ada 2 orang asisten. Askep. Kemudian ada asisten kebun, salah satunya ada asisten traksi. Kemudian ada kasih administrasi. Nah, untuk di bawah asisten traksi sendiri itu ada bengkel, kemudian ada transport, kemudian ada civil engineering, Pak. Civil engineering. Nah, Oke. Ya, ya. di masing-masing divisi ini mandornya, Pak, yang untuk mengerjakan pekerjaan apa saja yang diperintahkan oleh asisten traksi. Oke. Nah, kemudian kita tidak memikirkan bahwa ini adalah bagian yang terpenting gitu di dalam mata. Jadi mata tersebut itu adalah kemudian ada transportasi, ada bagian pengolahan. 3 mata rantai ini strukturnya, Pak. Inilah core-nya di suatu perkebunan, suatu perkebunan kelapa sawit, di mana ada 3 mata rantai tersebut dipastikan perkebunan tidak akan. Ya. Di samping itu ada divisi support yang dari 3 mata perkebunan ini. Mungkin bisa untuk bagian ini oleh teman-teman dari agronomi, kemudian untuk transportasi teman-teman dari atau engineering, kemudian di pengelolaan ada departemen engineering pabrik. Oke. Nah, kemudian untuk yang di traksi atau engineering perwakilan atau berprofesi itu undernya saya, Pak, itu under agronomi. Kemudian secara mungkin engineering juga, karena di saya sendiri agronomi, Pak, secara terus gitu. Tapi tetap kita engineering ini atau dengan departemen transport yang lainnya kita saling berkomunikasi. Oke. Jadi untuk di traksi office atau di perwakilan Palembang, Pak. Jadi tugasnya itu adalah sama, Pak. Sebenarnya dengan transaksi di kebun, cuman tempatnya berbeda. Di kebun adalah posisi, di brand office adalah Palembang.
Iya, Itu setiap perbaikan yang diajukan oleh kebun sebelumnya adalah filter dulu. Jadi tidak semua kita perbaiki yang diajukan kebun kita perbaikkan. Jadi kita tetap ajukan sesuai dengan kriterianya, Pak. Contoh misalkan ada garam gitu, ada serombong gitu. Nah, selagi kebun masih bisa perbaiki, kita arahkan untuk perbaiki kebun. oke. Nah, kecuali ada beberapa dan kritikal yang nggak bisa ditangani, itu baru dikirim ke atau ke kantor perwakilan Iya, dan akan diserahkan ke vendor kami. iya, Dan sebelumnya memang ada administrasi Pak yang bulan catering. Mungkin kita sekarang sudah pakai sistem SAP, tim itu juga harus kita lengkapi secara berjenjang gitu. Nah, disetujui masing-masing headnya, itu baru kita action gitu. oke. Nah, ini barang-barang yang akan kita sudah ada rekanan, Pak. Ya, Jadi ada rekanannya, ada tinggal pemegang merek, ya, non ATPN. ya, Mana yang barang yang harus kita kirim ke ATPN, mana barang yang harus kita kirim ke ATPN. Jadi semua memang kita ringan, nikel, kemudian yang berat, ya, kemudian mesin, ya. kemudian traktor juga gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan teknik kita terima. Dan sebagian juga ada dari min atau pabrik kita terima juga. Oke. Kemudian kalau secara pengelolaan dia kosnya itu yang super gitu Pak. Jadi katakanlah misalkan di suatu misalkan dengan kos misalkan 10 miliar. Nah, 10 miliar itu 5%-nya adalah untuk traksi. Oke. Nah, 9 miliar ini adalah untuk traksi. Seperempatnya itu adalah pemborosan. Nah, pemborosan ini kita sengaja Pak sebenarnya. Jadi memang semuanya kurang pemborosan itu breakdown-nya jam kerja yang efisiennya gitu. Kemudian jam kerjanya dipecah, kemudian ada tools yang tidak lengkap, kemudian tidak berkualifikasi. Nah, jadi traksi ini selayaknya perhatian khusus karena ini adalah yang memperbaiki alat dengan biaya tidak sedikit yang lumayan besar. Jadi kami di Takor secara struktural kami tidak pernah untuk meredus ya bukan suatu dari usaha, tapi tetap kita terima semua komponen yang akan dikirim oleh terima semua Pak, besar atau kecil, nanti tetap akan kita pilihkan mana yang besar, mana yang kecil, mana yang besar mungkin kita ada program mana PTA tambah anggaran, kalau yang penting kita tetap jalankan sesuai dengan SOP yang berlaku di proses selama ini. Oke. Mungkin sementara Ya, baik Pak Robi, terima kasih penjelasannya. Cukup runut ya, konstruktif. Namun memang maaf nih Pak, kualitas suara juga agak naik turun lagi ya. Namun beberapa hal bisa saya simpulkan secara garis besar nih Pak Robi, fungsi koordinasi tetap ada. Yang dikatakan oleh Pak Robi tadi bahwa peran tugas Bapak tuh mirip gitu ya, seperti asisten traksi yang ada di site gitu ya. Namun kalau kebetulan karena memang ada di branch office atau kantor cabang, berarti fungsi koordinasinya sangat-sangat dominan ya Pak ya. Karena support dukungan gitu ya Pak ya, fungsi support dan dukungan
Termasuk tidak hanya teknis tapi non teknis yang kaitannya ke administrasi tadi ya, karena di situ ada dikatakan juga tadi kan di awal bahwa ada 3 mata rantai antara si kebun yang punya produksi terhadap TBS-nya, kemudian ada terakhir itu ada pengolahan ya, pengolahan itu dari mill atau POM gitu Mill. ya, atau pabrik kelapa sawitnya. Terus yang mata rantai ketiga itu ya transport yang ada di bawah traksi tadi ya Pak ya. Dan dukungannya bahkan dikatakan juga bahwa tadi ada mandor sipil di dalamnya Pak ya. Iya. Selain dari mandor transport, mandor apalagi tadi Pak bengkel, terus ada juga mandor sipil gitu ya Pak ya, teknik sipil ya. Karena memang infrastruktur semuanya ada di bawah traksi ya, artinya perawatan maupun buat gitu ya Pak, ngebentuk dan sebagainya gitu ya. Misalnya pasar pikul, titik panen gitu ya Pak ya, kemudian buat parit, jalan dan sebagainya. Jadi saya juga melihat yang agak krusial itu Pak, ini saya mengalami sendiri Pak, saya mengalami sendiri dan Pak Robian juga paham lah dan sebutkan juga bahwa tadi ada proses berjenjang ya Pak Robian ya, termasuk PTA tambah anggaran ya Pak ya kalau nggak salah tadi ya. Nah ini saya melihat bahwa panjang nih Pak mata rantai untuk approval gitu ya Pak ya. Sementara solusi ini juga kita harus dapat cepat nih Pak. Kira-kira gitu Pak ya, perbaikan-perbaikan yang tidak bisa ditangani di site sudah dicoba oleh tim mandor bengkel gitu ya. Namun wah susah, nggak bisa kita lakukan gitu ya dengan keterbatasan sarana gitu ya Pak ya. Karena prinsip kerja dari traksi sendiri ya, khususnya di workshop atau bengkel mekanik itu selama peralatan tidak terlalu menjadi isu utama, tapi spare part gitu ya Pak. Yang menjadi isu utama itu spare part ada di tempat pasti itu jadi gitu Pak. Itu pasti jadi itu Pak. Dan itu diakui juga loh sama agen tunggal transport ya, yang kita tahu kita nggak nyebut merek gitu Pak ya. Itu bahwa banyak teman-teman traksi kita itu luar biasa gitu loh. Kalau dibandingkan dengan sarananya atau berdasarkan SOP-nya agen tunggal pemegang merek transport besar tadi ya, itu udah jauh gitu Pak, tapi jadi gitu loh. Tapi jadi karena rumusannya itu main blender semuanya kan Pak. blender aja gitu kan. Nah ini yang saya melihat juga mungkin menjadi isu ya Pak ya, bahwa procurement atau purchasing atau pengadaan ini pun juga mereka pasti takes time, perlu waktu gitu ya Pak ya, untuk cari spare part itu kemana-mana ya kan Pak. Tidak hanya berdasarkan RFQ, request for quotation di situ di speknya ada gitu ya, kuantitinya ada gitu ya. Nah, tapi juga faktor approval tadi nih Pak Robian, karena birokrasi yang terjadi di tempat kita ini, kalau saya boleh mengcompare dengan tempat saya sebelumnya, bumi langit Pak, karena kebetulan yang saya pernah sebelumnya di tempat kita sini itu COO ada di lokasi Pak, jadi bisa langsung putus gitu kan Pak ya. Karena apa, isu yang Bapak katakan tadi mengenai birokrasi jenjang untuk approval itu, waduh saya ngalamin sendiri deh, Pak Robin juga pasti tahu ya, kita benar-benar loh Pak. Bahkan saya pernah sampaikan juga di konten saya sebelumnya ya, di vlog nomor berapa dengan narasumber dari Kalimantan Timur, bahwa di tempat saya sebelumnya Pak, paling lama saya itu alat terduduk tuh 30 hari atau 1 bulan Pak. Paling lama Pak, paling lama. Lebih dari itu spesial kasus Pak. Dan kasusnya itu lebih non teknis gitu Pak. Kalau secara teknis paling lama saya 1 bulan, karena semua udah jadi gitu Pak, termasuk approval. Dan COO saya untuk memutuskan yang sifatnya krusial, dia juga janji sama saya tidak lebih dari 24 jam. Nah ini menjadi masukan bersama ya Pak Robian ya. Saya tidak menjustifikasi ini salah, ini jelek, tidak. Tapi menjadi sama-sama kita belajar nih ya kan Pak, bahwa yang paling utama adalah komitmen dari top manajemen ya kan Pak, untuk bisa memperpendek mata rantai atau jenjang tadi, jenjang approval, atau memang
dibiarkan seperti ini gitu kan, panjang gitu, panjang berliku ya kan Pak. Tapi solutifnya tidak ada tapi lama, bahkan apa namanya Pak, berdampak pada kerusakan-kerusakan lain ya kan Pak. Kerusakan dari produksi jalan, kerusakan perawatan jalan, kerusakan dari dump truck terduduk lagi misalnya kan Pak. Terus solusinya nggak ada, apa ya, kanibalisme ya kayak kayak gitu kan Pak. Itu luar biasa, itu kita hadapi bersama. Tapi ini masukan yang bagus ya Pak Robian ya, untuk sama-sama kita membuka wawasan bahwa situasi-situasi itu sama ternyata Pak, klasik gitu loh Pak. Pertama itu tadi kerusakan, koordinasinya sudah clear ya kan Pak. Terus yang kedua, potensi dari apa, SLA ya, service level approval gitu kan Pak. Terus sama satu lagi ya itu tadi dari sisi pengadaan gitu kan Pak ya. Nah ini Bapak tahu sendiri ya, kambing hitamnya siapa kalau terjadi apa-apa. Gitu kan Pak. Bener Pak. Iya. Makanya kita juga di pilar atau di set memang dituntut untuk apa, lebih memperhatikan ini gitu. Iya. Jadi apalagi yang overflow rencana aduk itu susah. Iya, iya. Harus berjenjang pengajuan dari kemudian masuk ke AMA, PPP, dan CO, dan yang mesti dilalui gitu. Iya. Asetnya, kemudian dari sisi, kemudian dari manajemen resesi, Iya. koreksi semua. Jadi meskipun juga, ya tentu juga akan disetujui. Iya. Dan kita sudah diminta untuk setiap tahap itu tolong diajukan apa saja yang menjadi perhatian khusus terhadap alat-alat terutama yang sudah masuk padahal perbaikan alat terutama overhaul. Nah, untuk perbaikan yang sifatnya present itu memang sudah diajarkan di tahun-tahun sebelum tahun berjalan gitu. Juga dikasih budget Pak. Jadi nggak semua juga perbaikan yang sudah dikerjakan atau dikerjakan secara operasional itu bisa dikerjakan karena masing-masing atau masing-masing sudah ada anggaran dan itu pun susah kalau untuk lebih dari anggaran, apalagi barang yang unit yang tidak ini Pak, yang dianggarkan di ini untuk dilakukan sekali. Betul. Ya itu real itu Pak, itu real fakta itu. Ya memang. Iya benar. Iya Pak Robian, apa yang sudah diprogram dianggarkan itu sebenarnya bagus gitu kan, semuanya sudah diantisipasi, namun realisasi kadang-kadang ya tidak mesti gitu, bahwa pengadaan atau datang itu tidak muncul gitu kan Pak ya. Itu perlu juga memang adanya satu koordinasi dari timnya divisi traksi tadi yang mungkin dari pihak Krani gitu ya, kerjasama dengan KTU atau KASI yang ada di kantor estate gitu ya, untuk sama-sama ikut follow up gitu ya. Tapi memang kemarin kemarin kan kita juga sudah ada solusi sebenarnya Pak ya, apa dibentuknya central workshop gitu Pak. Central workshop itu bagus itu loh Pak, konsepnya bagus banget gitu. Namun itu tadi pada saat spare part nggak datang sama saja kejadiannya gitu kan Pak. Komponen tidak datang tuh sama saja kejadiannya. Apalagi yang datang tuh barangnya sudah kronis semua. Kerusakannya itu udah stadium 4 semua gitu ya. Unit gitu loh datang stadium 4 ya, kita tetap fokus sih untuk bantu gitu ya, carikan solusi gitu ya. Namun pada saat kita sudah melakukan technical investigasi untuk mendapatkan solusinya, itu pun harus direview lagi gitu. Wah ini jangan atau kalau bisa biaya dan sebagainya gitu ya. Jadi ya gitu-gitu terus Pak persoalannya. Makanya Pak, kalau dari saya sih
ukuran dari prestasi dari traksi atau nyeting itu sebenarnya nggak ada. Tapi kalau saya pribadi ya ukurannya adalah itu unitnya tidak kemudian semua Iya, kemudian alat semua jalan gitu ya. iya, Kemudian karyawan semua posnya berputar gitu. Jam-jam lurus di dan itu jalan oh, iya, dan semua tidak ada yang nah itu prestasi Pak. Dan iya, traksi teman-temannya itu ngopi-ngopi duduk di bengkel atau duduk di apa itu prestasi Pak. iya, Kan jalan semua posnya berputar karyawan bekerja semua. Nah, itu ukurannya iya, prestasi betul, traksi gitu. betul, Dan itu nggak kalau tidak disasar sama ya seperti pernyataan kemudian percepatan perbaikan gitu terus orang memadai kemudian tool yang lengkap gitu iya, kadang-kadang kan kita malah unit itu rusak sehari ini butuh perbaikan diambilnya rusak nah itu yang repot Pak sama saya Pak. Terus kan ada waktu dikasih kami gitu ada waktu di yang di perbaikan iya, itu juga. Tapi kan kita juga paham iya, bahwa mereka juga kesempatan iya, untuk meningkatkan produksi jalan mereka juga maintain. Kemudian juga perlu dibersihkan dicuci gitu kan salah satu pendukung untuk produktivitas ya, TBS juga Pak. betul, betul Pak. Ya gitu, sebenarnya kalau kita mau lihat juga bisa loh kita berkaca gitu ya, melakukan introspeksi mengenai hal ini nih Pak Rudi. Dengan apa ya perusahaan-perusahaan yang ada di sebelah perkebunan plantation itu Pak, misalnya perusahaan mining atau tambang gitu ya Pak ya. Kebetulan memang bisnis proses mereka tidak seribet, tidak sekompleks seperti yang ada di plantation ya, karena mereka kan gali, angkut, jalannya lurus gitu ya Pak ya. Terus masuk ke stockpile atau masuk ke jeti untuk di loading ke atas batch atau tongkang. Kira-kira kan gitu Pak jalurnya ya Pak ya. Bisnis prosesnya. Sementara kalau di apa namanya di plantation itu kan bentangannya ribuan hektar, jalannya banyak ratusan kilo lebih daripada mining. Namun yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut bahwa top manajemen dari perusahaan mining atau pertambangan itu Pak, mereka mau Pak untuk membuat kerjasama bersama agen tunggal ya Pak ya, agen tunggal pemegang merek unit alat berat maupun transporternya, buka office di situ di site Pak. Mereka buka office di site beserta gudang gitu Pak. Sehingga persoalan-persoalan yang ada yang kita bolak-balik bicarakan itu solusi Pak, menjadi solusi gitu. Jadi misalnya ya yang kita nggak nyebut merek ya, yang warna kuning gitu ya. Semuanya mereka selain gudang ada di lokasi, mereka juga melakukan pemeriksaan khusus Pak, berdasarkan berkala. HM sama berkalanya kilometer ya Pak ya. Undercarriage gitu ya. Undercarriage mereka kan ada tuh PPU ya, Bapak pernah dengar ya? PPU ya, program pemeriksaan undercarriage. Nah, di situ mereka udah bisa prediksi gitu loh Pak, persoalan yang akan timbul dalam HM sekian lama ini akan muncul, jadi didatangkan gitu. Jadi komitmen top manajemen selain dari pengadaan, dari lokasi si representatif office beserta warehouse-nya, bahwa juga mereka menginginkan downtime itu tidak lama Pak, tidak lebih dari 24 jam gitu. Itu udah major case gitu Pak ya, kasus yang besar. Sehingga kalau sudah diprediktif semua barangnya, walaupun ibu kota provinsi itu jauh, tapi mereka sudah siap di lokasi gitu Pak, dan sudah bisa diprogramkan sama misalnya si asisten kebun ya Pak ya, Pak divisi 2 ini kapan nih low seasonnya nih, cropnya kapan nih rendah, kami akan schedule jadwalkan untuk dia turun ganti track link gitu ya Pak misalnya, atau ganti macam-macam gitu ya, sehingga kami sudah siap semuanya, paling lama 1 shift atau 2 shift 24 jam selesai Pak, bisa kami kembalikan lagi.
Nah itu sebenarnya kalau kita mau bisa merujuk referensinya kepada itu tadi Pak, tata kelola atau manajemennya alat berat, workshop yang ada di mining atau pertambangan. Nah ini kembali lagi ya Pak ya, bahwa ini adalah komitmen dari top manajemen. Iya, kalau saya ya itu yang sebelumnya ketemu Bapak, mereka tidak bisa melakukan itu, tapi mereka bisa memutuskan cepat, gitu Pak. Mohon maaf ya, bahkan sopir saya dulu Pak, sopir dinas itu Pak, itu udah kerjaannya udah beralih fungsi. Jadi saya kalau ke lokasi atau ke kantor saya kadang-kadang jalan kaki Pak, karena mobil saya udah jalan subuh-subuh Pak ke kota Banjarmasin. Karena sudah tahu Pak, barang datang, ini mesti ambil ini, ambil itu, dan uangnya bawa. Jadi mereka datang, pergi sama orang purchasing gitu Pak, bawa uang. Nah itu udah menjadi satu solusi dari top manajemen Pak. Kayak gitu ya. Ini kita sekali lagi ya tidak menjustifikasi benar atau salah, tapi kita mengangkat isu yang sifatnya solutif gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Ya, Memang di apa ya, pertambangan itu luar biasa Pak, terukur, mereka itu terukur. Saya juga pernah ada beberapa hari dari kunjungan ke pertambangan. Jadi saya lihat itu memang grupnya terus, mereka itu terukur banget. Kemudian jadwal operatornya itu juga terukur gitu, nggak ada yang lewat, nggak ada yang telat gitu. Dan jadwal mereka juga terukur Pak. Iya. Jadi kalau 200 harus ganti oli, Iya. ganti filter, udah itu nggak boleh udah gitu Pak. Iya betul. Jadi mereka ya ini karena butuh waktu lama, alatnya dipakai, terus langsung gitu sebenarnya. Jadi maintenance terjaga, dan operatornya juga 24 jam, Iya. dan produksi juga luar biasa. Iya. Nah, kalau di kita ya karena kita dikasih kerja itu 8 jam sekali, 7 atau 8 jam. Nah, kita masih ada sisi istirahat karena kita operator juga tidak ada yang shift seperti itu. Jadi satu operator ada attendant atau bantu, kemudian mungkin ada operator tim yang ada operator pengganti. Tapi tetap satu orang, satu pembantu gitu. Dan kita hanya Pak antara tambang plantation yang tadi. Di persepsi atau pandangan dari manajemen mungkin di sana Pak beda. Ini waktu jam-jam kerja juga padat, mungkin ada kekurangan. Tapi tetap aja kita susah. Hanya dari segi terutama kalau saya rasa power Pak. Ya manpower kita cari yang benar-benar kualifikasinya yang terukur. Pasti mereka salary juga lumayan gitu. Iya. Nah makanya kita biasanya dibina dari orang atau anak-anak STM yang baru, atau mereka sudah di suatu perkebunan atau kultur objektif daripada kita dari pengalaman ya kos meningkat gitu Pak. Termasuk operator Pak yang punya PIU, surat izin operator itu biasanya kita dana dulu di plantation, kita dana, kemudian mereka susah untuk keahlian yang bagus baru untuk berorganisasi gitu. Karena kan kita juga ada ISPO Pak, itu juga mewajibkan alat setiap yang digerakkan oleh suatu operator itu wajib sertifikasi. Gitu kira-kira. Iya. Kalau Pak Robi ini bagus nih, menarik nih ya mengenai sumber daya manusia atau manpowernya operator gitu ya. Itu kemarin juga ada masukan di vlog nomor 10 ya kalau nggak salah, itu dari pertambangan. Jadi memang operator atau manpower itu adalah aset ya, aset perusahaan ya. Mekanik, operator, bahkan driver itu adalah aset dari perusahaan. Kemudian juga ada
vlog berapa nomor sekian gitu ya, perlunya ada simper gitu ya, atau surat izin mengemudikan yang mungkin mengoperasikan itu dari dinas perindustrian atau apalah kalau di tingkat kabupaten. Iya, CEO ya, surat izin operasi ya. Nah, dari situ itu memang sangat, buat saya sih perlu banget, karena aset yang dipegang sama operator ini tuh aset yang harganya miliaran kan Pak, bukan murah gitu loh Pak. Nah ini iya. yang berikutnya juga, nanti apabila dia sudah punya, itu harus di-upgrade secara rutin. Nah itu masukannya itu lewat BNSP Pak, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi semua operatornya yang ada di pertambangan itu semuanya setahun sekali medical check up. Yang kedua, dia melakukan sertifikasi di BNSP. Karena mereka sama kayak ISPO tadi ya, ketat sekali gitu peraturannya. Nah, ini mungkin menjadi masukan juga untuk dalam subjek anggaran nih Pak. Anggaran. Jadi bisa masuk ke medical check up, kemudian juga masuk mengenai BNSP, Badan Nasional Sertifikasi. Itu kalau nggak salah kantor pusatnya di Jakarta itu Pak. Itu badan milik pemerintah itu Pak. Nah ini bisa dicari nanti infonya Pak, mungkin ada di tingkat provinsi kayak gitu. Bapak kalau memang itu bisa, operator Bapak yang satu wilayah Sumsel aja mungkin ada ratusan itu atau puluhan lah, tidak ratusan. Iya. Makanya Pak, awal tadi saya sampaikan transaksi pengelola biaya. Jadi ada 25% dari anggaran perkebunan itu dihabiskan atau diperuntukkan oleh traksi. Oke. Nah, dari 25% ini itu ada pemborosan. Nah, makanya pemborosan hal yang sengaja. Oke. Karena ini pemborosan ini maksudnya pemborosan bukan yang kita hambur-hamburkan. Tapi dia secara dia terjadi gitu. Tidak efisien. Jadi karena contohnya itu tadi waktu yang tidak efisien gitu Pak. Kemudian terus malam, jam malam gitu. Kemudian jam kerja tidak sesuai di hari Minggu orang bekerja gitu karena yang rusak gitu. Kemudian ada lembur rencana. Lembur itu rencana contohnya ya jam 8 malam, kerjakan jam 8 malam, itu besok paginya efisien. Kemudian ada tool Pak, ini juga bagian yang kira-kira. Nah, tool dikatakan ditambah manpower dan kualitasnya terjadi apa? Nah, makanya di kebun juga terhandle oleh salah satunya itu pertama, kemudian manpower yang berkualitas, tapi ya kita tetap lakukannya harus kita betul setuju Pak. manpower ini perbaikan terus, kita kasih training, kita kasih pelatihan supaya ke depannya mereka bisa lebih berkualitas sebelum-sebelumnya. Iya, itu penting Pak, mengenai profesi dan terus itu penting Pak untuk diupdate terus. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari perencanaan Bapak tuh nanti Pak, bahkan mungkin dalam anggaran juga gitu. Tapi sebelum itu ya Bapak cari informasinya dulu kan, apa programnya, kemudian biayanya ya kan, terus ada di mana lokasinya gitu, terus nanti koordinasi bersama lapangan. Jangan sampai mereka hilang karena apa, datang dipanggil Pak Robian jadi nggak kerja dulu misalnya gitu ya. Tapi operator kita mekanik sama mekanik itu kayak listrik, kemudian apa yang operator jenis itu sudah sertifikasi itu Pak. Iya. Ini sudah mulai berjalan, Iya. disusul dengan udah mulai dicicil nih Pak sekarang, udah mulai lengkap lah. Jadi tujuannya itu reduce cost yang 40% tadi yang jadi pemborosan
itu juga kita reduce, dan saya rasa salah satu prestasi traksi di sana. Iya. Baik, kalau kayak gitu, Pak Ruben, saya sih berharap memang semuanya dapat dukungan lah Pak. Yang Bapak programkan itu dapat dukungan dari top manajemen. Memang kebijakan itu beda-beda, tapi permasalahan itu sebenarnya sama gitu ya. Untuk mendapatkan solusi, kalau tidak ada dukungan dari top manajemen juga nggak masuk Pak nanti. Tapi Bapak itu bisa kemas dalam proposal, termasuk juga nanti dalam anggaran itu disampaikan ke tadi ya jenjang dari SLA-nya itu tadi Pak, yang ada di kantor cabang maupun yang ada di site atau di lapangan. Pak Robian, ini durasinya mohon maaf ya, ini kayaknya sudah lebih dari 37 menit ini. Jadi kalau kalau saya teruskan, karena saya juga dapat feedback kan dari YouTube bahwa rata average dari para pemirsa itu nggak lebih dari 10 menit gitu Pak. Gitu. Dan ini karena ini memang unik lah, Zoomcast ini tidak semua orang akan tertarik, tapi untuk para pemangku kepentingan pasti menarik semua informasi yang ada di dalam. Dan saya memang Zoomcast ini Planet Traksi tidak nyari subscriber maupun viewers, tapi ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang langsung gitu Pak. Ya semoga bermanfaat ya Pak, termasuk salah satu dari Bapak ini. Makanya kan kita ini Pak Cu ada tentang traksi lumayan. Iya. Pengetahuan dari teman-teman traksi gitu. Iya. Bukan hanya praktis saja Pak, mungkin lain ya. Kayak kemarin ada acara, kemarin ada dari mungkin boleh dari sisi marketingnya gitu kan. Iya. Dari sisi match pabrik apa. Iya. Betul. Nah, mungkin ini Boleh lumayan kalau ada ke user gitu. Betul, kalau nanti ada informasi juga dari teman-teman lain di tempat Bapak, boleh nanti bisa kita sambung dengan siapa gitu ya Pak ya. Iya. Pak Robian, sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya Pak, hari ini berbagi sebagai narsum atau narasumber di Planet Traksi, dan insya Allah Pak, sama-sama kita yakin lah ini menjadi manfaat gitu ya Pak ya, menjadi insight lah untuk menjadi satu penambah kasanah pengetahuan informasi apapun gitu ya Pak ya, tanpa menjustifikasi siapa salah siapa benar, namun kita cari fokus pada solusinya gitu Pak Robian. Ya. Baik, terima kasih ya sekali lagi Bapak. Selamat berakhir pekan, salam hormat untuk keluarga. Iya Bapak, insya Allah lancar Pak. Baby yang terakhir, yang lagi dalam perjalanan, Amin. Ya. Maka saya doakan mungkin chat Bapaknya berkembang, kemudian jadi inspirasi atau teman-teman atau karena event-event tentang traksi gitu. Iya. Baik, amin. Saling mendoakan Pak dalam kebaikan. Sama-sama. Ya, salam buat keluarga Pak Robian. Sama-sama Pak. Ya, makasih. Izin Pak. Mari. Izin Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.